Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga yang menonton video ini terus sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai globalisasi dan perusahaan multinasional, dan tentunya ini merupakan satu materi yang ada di etika bisnis. Nah, oke, kita mulai aja. Apa itu globalisasi? Nah, globalisasi dapat didefinisikan sebagai penyebaran kebiasaan-kebiasaan yang mendunia, ekspansi hubungan yang melintasi benua, organisasi kehidupan sosial pada skala global, dan pertumbuhan sebuah kesadaran global bersama yang menurut Martono tahun 2011. Nah, tentunya kalian udah nggak asing ya tentang globalisasi itu sendiri, dan tentunya mungkin sudah kalian pelajari waktu SMP ya. Nah, kekuatan yang menjadi pendorong terjadinya globalisasi. Nah, yang pertama perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, kalian sudah memiliki kemudahan gitu ya dalam berkomunikasi seperti itu, kemudian untuk mengerjakan suatu hal. Nah, itu bentuk dari globalisasi, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa ada perkembangan iptek tersebut, pekerjaan kita itu akan lambat seperti itu, dan banyak hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, kemudian ini kesepakatan internasional tentang pasar bebas, keberhasilan perjuangan pro demokrasi politik dunia, kemudian meningkatnya fungsi dan peran lembaga-lembaga internasional, perkembangan HAM di negara-negara belahan dunia, dan kemudahan dalam migrasi. Jadi udah ada pesawat seperti itu adanya kemudahan gitu ya dalam migrasi. Nah, tadi udah disebutkan ya faktor yang menunjang globalisasi. Nah, globalisasi ini memiliki beberapa hal yang positif tentunya, yang tentunya sudah kalian paham dan tentunya kalian sudah tahu. Nah, ini adalah dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama itu menghambatnya pertumbuhan industri lokal, karena udah banyak industri-industri dari luar negeri itu sudah masuk. Nah, tentunya industri lokal itu jatuh seperti itu kalau tidak ditunjang dengan kreativitas atau tidak ditunjang dengan modal seperti itu. Kemudian kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor. Nah, kemudian kesenjangan sosial meningkat. Nah, semakin banyak yang kaya, tapi semakin banyak juga yang miskin, seperti itu. Kemudian tumbuhnya kapitalisme, nanti akan dibahas. Kemudian gaya hidup westernisasi. Nah, tadi kan udah dibahas tentang kemudahan dalam perkembangan iptek. Nah, tentunya dengan perkembangan iptek tersebut, kita itu bisa mengakses info-info atau ya info-info yang ada di luar sana, dan bebas gitu ya, tanpa batas negara apapun kita bisa mencari informasi apapun. Nah, tapi dampak negatifnya itu bisa ke gaya hidup, kemudian dari ideologi juga itu bisa berpengaruh gitu, karena kita adalah bangsa yang menerapkan budaya timur, kemudian melihat info-info atau apapun yang dari luar, tentunya itu ya mungkin bisa terpengaruh juga. Nah, tadi udah disinggung tentang kapitalisme. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, kalau kapitalisme itu adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Jadi siapapun bisa untuk melakukan kegiatan ekonomi.
Nah, dalam sistem ekonomi kapitalisme ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Ini sebenarnya ada positifnya juga, tapi banyak yang negatifnya juga. Nah, seperti yang kalian ketahui, itu seperti penebangan hutan-hutan yang yang mengakibatkan habitat atau ekosistem di hutan tersebut terganggu, ya, hewan-hewan pada pada pergi gitu karena terpengaruh oleh sistem kapitalisme ini. Nah, contoh bentuk kapitalisme yang nyata terlihat oleh kita itu, ini ada gambar yang seorang perempuan itu sedang di supermarket. Nah, orang yang memiliki usaha supermarket dengan kemudahan mencari barang, kemudian ada promo-promo, kemudian bersih, kemudian lengkap gitu ya, semua barang-barang dari supermarket tentunya membuat income-nya itu naik ya, sedangkan untuk sebelahnya ini warung. Kalau warung itu ya sulit dijangkau oleh orang-orang, dan segmentasinya itu orang-orang di sekitar itu aja, di area situ aja gitu. Dan tentunya dengan kemudahan dan kelengkapan yang dimiliki oleh supermarket tentunya membuat warung itu turun income-nya seperti itu. Nah, kemudian ini ada perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki anak perusahaan, cabang atau afiliasi yang berdomisili di negara lain. Jadi perusahaannya itu di Indonesia ada, di Malaysia ada, pokoknya banyak cabangnya di negara-negara lain. Nah, contohnya Unilever, Acer, Adidas, Apple, dan lainnya. Nah, ini ada karakteristik perusahaan multinasional. Nah, yang pertama itu membentuk cabang-cabang di luar negeri. Tadi udah disampaikan ya, membentuk cabang-cabang di luar negeri. Ada Indonesia, ada di Cina, di mana gitu. Kemudian lingkup kegiatan income generating perusahaan multinasional melampaui batas-batas negara, lebih cenderung memilih kegiatan bisnis tertentu, umumnya manufaktur. Kemudian perdagangan dalam perusahaan multinasional kebanyakan terjadi dalam lingkup perusahaan itu sendiri. Kemudian menempatkan cabangnya itu pada negara baju seperti Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya, mungkin di Singapura juga ada. Dan visi dan strategi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang bersifat global atau mendunia. Jadi kayak produksi, kalau ada makanan tradisional, misalnya makanan tradisional Ali Ageng ya, atau kue cincin gitu ya. Nah, itu kan tidak bersifat global dan tidak dibutuhkan gitu ya, tidak dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, beda kalau produksi suatu barang yang memang dibutuhkan orang-orang di dunia seperti laptop, kemudian ponsel atau handphone, itu kan yang dibutuhkan oleh orang-orang di dunia seperti itu. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari perusahaan multinasional sendiri. Nah, yang pertama itu keuntungan adanya mata uang asing dengan adanya investasi dalam sektor ekspor. Kemudian mengurangi kegiatan persyaratan valuta asing untuk aktivitas impor di dalam sektor industri. Kemudian fokus modernisasi di setiap sektor atau lini. Kemudian mendukung pembangunan di dalam negeri, mampu meningkatkan income atau pendapatan masyarakat. Jadi tentunya dengan adanya
perusahaan multinasional di Indonesia ini dengan penduduk yang banyak tentunya dapat membantu gitu ya, dapat membantu mengurangi pengangguran. Kemudian mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Nah, misalnya ada suatu perusahaan teknologi yang memang pabriknya itu di Cina misalnya ya. Nah, sedangkan di Indonesia itu belum ada gitu ya, belum mampu untuk menciptakan itu ya. Nah, itulah kelebihannya. Nah, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu bisa mematikan perusahaan dalam negeri. Kemudian berdampak pada budaya dan sosial, kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang rendah. Ada beberapa ya perusahaan yang seperti itu, seperti yang saya ketahui ada perusahaan es krim itu yang karyawannya itu jarinya potong gitu ya, terus ada yang lagi hamil disuruh ngangkat barang gitu. Itu kan kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja itu rendah gitu ya, dan kurang diperhatikan, kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan dan pekerja yang disediakan berketerampilan rendah. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.